3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas ilmu hayat yang berjudul Sistematika pada Hewan yang beranggotakan pertama ada saya sendiri, Yusuf Nathan Positorus, yang kedua ada Satria Nugroho, yang ketiga ada Ahmad Farhan, yang keempat ada M. Bagus Pada Pratama. Hewan. Hewan binatang merupakan kelompok makhluk hidup yang termasuk dalam kerajaan Animalia. Mereka adalah organisme kompleks yang terorganisir secara hierarkis, dimulai dari individu tunggal sampai komunitas. Ekologi yang melibatkan interaksi antar spesies. Mengapa perlu mempelajari hewan? Yang pertama, hewan memberikan inspirasi bagi manusia. Yang kedua, hewan merupakan karakteristik yang sempurna untuk ditiru dan atau dijadikan objek penelitian bagi manusia bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, hewan mendampingi hidup manusia, hewan peliharaan. Ruang lingkup mekanikal atau sistem mekanikal. Yang paling atas ada mekanika, selanjutnya mekanika relativitik, selanjutnya mekanika kuantum, mekanika benda tegar, mekanika tubuh yang dapat dideformasi, mekanika fluida, statika, dinamika, kinematika, kinetika. Gaya dan gerak. Kekuatan tidak seimbang bila gaya total yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan nol. Maka gaya ya, yang bekerja pada benda tersebut merupakan gaya yang tidak seimbang. Gaya yang tidak seimbang menyebabkan benda mengubah geraknya atau mengalami percepatan. Gaya tidak seimbang. Gaya tidak seimbang adalah kondisi ketika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan nol. Artinya jumlah gaya yang mendorong benda ke satu arah lebih besar daripada jumlah gaya yang mendorong benda ke arah berlawan. Jenis-jenis gerak. Pertama ada rotasi murni, yang kedua terjemahan murni, yang ketiga bergulir. Titik yang bersentuhan tan- dengan tanah tidak bergerak terhadap tanah. Gerakan. Gerakan ada dua. Yang pertama terjemah dan rotasi terhadap sumbu A dan interaksi. Di interaksi ada gravitasi, pemulihan elastik, kontak, dan ketegangan. The moment of animal, gerakan hewan. Ketika otot berkontraksi, mereka menghasilkan gerakan. Ada dua. Yang pertama tidak disengaja, dan yang kedua sukarela. Sistem lokomotor. Di situ ada hewan invertebrata, arthropoda, echinodermata, dan vertebrata. Gerakan dibagi menjadi dua. Yang pertama, gerakan yang tidak disengaja. Hal ini terjadi pada organ dalam, contohnya adalah detak jantung. Hewan tanpa tulang belakang dan kerangka luar, contohnya ikan. Otot otot ikan ini membentuk bagian dari dinding tubuh dengan mengkontraksikannya. Bentuk hewan berubah dan dapat bergerak. Gerakan yang kedua, gerakan yang tidak yang disengaja. Gerakan yang disengaja. Hal ini dilakukan oleh lokomotif. Mereka memungkinkan hewan untuk bergerak dari satu ke yang lain. Contohnya hewan monyet dan kanguru. The locomotor system in invertebrates with no exoskeleton. Hewan tanpa tulang belakang dan kerangka luar. Yang pertama, otot merupakan bagian dari dinding tubuh. Dengan berkontraksi, bentuk hewan berubah dan dapat bergerak. Contohnya seperti cumi. Satu, ketika otot cumi-cumi rileks, air masuk ke tubuhnya. Kedua, ketika otot berkontraksi dan menyemburkan air. Hewan tersebut terdorong mundur.
The locomotor system in arthropods, yang artinya hewan yang memiliki ciri kaki berkuku atau bersegmen. Otot-otot mereka terhubung ke sisi dalam rangka luar yang bersendi. Contohnya otot arthropoda terhubung ke rangka luar. Kedua, saat otot-otot ini berkontraksi, mereka menarik bagian-bagian rangka luar, dalam hal ini sayap, sehingga memungkinkan hewan tersebut dapat bergerak dan dari satu tempat ke tempat lain. The locomotor system in echinoderms, yang artinya hewan laut tanpa tulang belakang yang kulitnya berduri, berbentuk simetri radial, lazimnya pentameral atau terbagi menjadi 5. Otot-otot mereka terkait dengan suatu sistem tabung dan ampula atau disebut kantong yang penuh dengan air yang dikenal dengan sistem ambulakral. Contohnya seperti bintang laut, ini kaki tabung. Yang pertama tuh tekanan pada ampula mendorong kaki tabung keluar dari tubuh hewan. Kaki yang kedua, bintang laut bergerak. The locomotor system in vertebrates, hewan artinya hewan bertulang belakang. Otot-otot mereka tertambat pada bagian-bagian kerangka internal. Contohnya otot berkontraksi dan menarik tulang belakang, anggota tubuh bergerak, dan begitu pula hewan. Hewan kemiripan mekanik. Kemiripan geometri, dinamik, elastis, dan tegangan. Konsep-konsep ini sering digunakan dalam bidang teknik, khususnya fisika, dan ilmu lain untuk membandingkan dua sistem atau model yang berbeda. Konsep-konsep ini sangat penting dalam memahami perilaku benda atau fluida ketika mengalami gaya atau perubahan kondisi. Kemiripan geometri, dua bangun geometri dikatakan serupa jika salah satunya dapat dibuat identik dengan yang lainnya. Sama mengalihkan semua dimensi panjangnya dengan faktor yang sama. Kemiripan geometri, ada dua hewan yang memiliki kemiripan geometri. Yang pertama, hewan yang lebih besar memiliki ukuran 2 kali lipat dari hewan yang lebih kecil. Yang kedua, luas permukaan hewan yang lebih besar adalah 4 kali luas permukaan hewan yang lebih kecil. Yang ketiga, volume hewan yang lebih besar adalah 8 kali volume hewan yang lebih kecil. Yang keempat, massa hewan tersebut lebih besar 8 kali massa hewan yang lebih kecil. Dan di sebelah kanan ada contoh gambar-gambarnya. Next. Sistem dikatakan memiliki kemiripan dinamik jika keduanya memiliki parameter tak berdimensi yang sama. Parameter tak berdimensi ini menggambarkan perbandingan antara gaya, kecepatan, panjang, dan next. Kemiripan dinamik. Untuk dua gerakan dianggap memiliki kemiripan dinamik, harus memenuhi kondisi berikut. Satu, perbandingan massa antara dua gerakan harus sama. Yang kedua, ada perbandingan kecepatan antara dua gerakan harus sama. Tiga, perbandingan gaya antara dua gerakan harus sama. Dan yang terakhir, ada perbandingan panjang antara dua gerakan harus sama. Kemiripan. Kemiripan elastis pada hewan mengacu pada kesamaan sifat elastis dari jaringan atau organ tubuh pada perubahan hewan. Sifat elastis ini mengacu pada kemampuan suatu material untuk kembali ke bentuk semula setelah mengalami perubahan bentuk akibat gaya luar. Kemiripan
Elastis. Teori kemiripan elastis memprediksi bahwa cabang-cabang pohon dengan ukuran berbeda akan memiliki perbandingan antara penurunan cabang dan panjang cabang yang sama. Hal ini berarti bahwa cabang-cabang yang lebih panjang akan lebih besar, tetapi perbandingannya akan tetap sama. Teori ini menarik karena gravitasi adalah salah satu gaya utama yang harus dihadapi oleh pohon. Next, kemiripan tegangan. Kemiripan tegangan atau stress similarity adalah sebuah konsep yang menjelaskan bahwa struktur biologis di tulang, cabang, atau batang pohon dirancang sedemikian rupa sehingga mengalami tegangan yang sebanding atau proporsional ketika melakukan aktivitas yang sama. Next, kemiripan tegangan. Hewan yang lebih besar akan mengalami tegangan yang lebih tinggi pada tulang dibandingkan hewan yang lebih kecil. Ini adalah salah satu alasan mengapa hewan yang lebih besar memiliki struktur tulang tebal dan kuat dibandingkan hewan yang lebih kecil. Next, jalan, berlari, berlatih, dan lompat. Berjalan, berlari, dan melompat adalah 3 cara dasar hewan bergerak. Masing-masing gerakan ini memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, serta melibatkan kelompok otot yang berbeda pula. Memanjat dan melompat. Memanjat dan melompat adalah dua jenis gerakan lokomosi yang sering dilakukan oleh hewan untuk berbagai tujuan. Kedua gerakan ini memerlukan kekuatan otot yang baik, koordinasi tubuh yang tinggi, dan adaptasi fisik yang spesifik. Next. Reptil. Reptil adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin yang memiliki sisik menutupi tubuhnya. Mereka sering disebut sebagai hewan melata atau merayap karena cara mereka bergerak. Reptil sendiri adalah tetrapoda. Artinya mereka memiliki 4 kaki meskipun beberapa spesies telah mengalami modifikasi pada kaki mereka. Seperti contoh hewan pada lingkaran berikut, macam-macam hewan reptil. Next. Meluncur dan membumbung tinggi. Meluncur dan membumbung tinggi ada dua adaptasi yang memungkinkan hewan untuk menjelajahi lingkungan mereka dengan cara yang unik. Kedua kemampuan ini memberikan keuntungan evolusioner yang signifikan, seperti kemampuan untuk menghindari predator, cari makanan, dan memperluas jangkauan habitat, seperti pada hewan elang. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Jika ada kekurangan kata, mohon maaf. Hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak. Habis. Ya udah, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas ilmu hayat yang kedua, sistematika pada hewan, yang beranggotakan saya sendiri, Yosan Nathanael Sitorus, yang kedua ada Pak Satria Nugroho, yang ketiga ada Ahmad Farhan, dan keempat ada M. Bagus Fadil Pratama. Drag and life pada burung dan pesawat terbang. Di burung itu ada gaya dorong sayap ke bawah dan ada gaya angkat burung ke atas. Seperti gaya angkat pada pesawat, gaya berat, gaya hambatan, dan gaya dorong arah terbang pesawat. Aliran udara ke atap sayap dan aliran udara ke bawah sayap. Tekanan lebih rendah, dan tekanan lebih tinggi. Next. Mengangkat. Hambatan bekerja secara langsung ke belakang sepanjang arah gerakan melalui udara. Gaya aerodinamis pada benda simetris yang bergerak sepanjang sumbu simetrisnya. Sepenuhnya adalah hambatan. Namun jika benda tersebut asimetris atau bergerak pada sudut terhadap sumbu simetrinya, komponen gaya aerodinamis dapat bekerja tegak lurus terhadap arah gerakan. Gaya angkat ini bisa jauh lebih besar daripada gaya hambat menjaga pesawat
dan hewan terbang tetap mengudara. Aerofoil adalah struktur yang dirancang untuk memberikan daya angkat tinggi dan hambatan rendah, seperti sayap pesawat terbang dan burung. Gaya angkat pada sebuah bidang datar dengan luas bidang A yang bergerak dengan kecepatan V melalui udara dengan kecepatan P adalah rumusnya seperti ini, di mana CH adalah koefisien gaya angkat. Diperhatikan bahwa persamaan ini memiliki bentuk yang sama dengan persamaan yang lambat. Next. Mengangkat. Gaya angkat dapat dijelaskan dengan cara yang sebenarnya hanyalah dua cara berbeda untuk mengungkapkan hal yang sama. Berikut adalah cara pertama. Gambar 10A2. 2A menunjukkan sebuah aerofil yang terlibat pada bagian tersebut. Akan lebih mudah untuk menulis seolah-olah aerofil tersebut diam dan udara bergerak. Tetapi efektif tidak akan berbeda jika yang terjadi adalah sebaliknya. Yang penting adalah kecepatan udara relatif terhadap aerofil. Aerofil ditunjukkan miring pada sudut serang A ke arah udara yang mendekat. Kemiringan ini dan bentuknya yang asimetris, dengan permukaan atas lebih melengkung daripada bagian bawah, memiliki efek membelokkan udara di bawah gambar 10.2C. Udara diberikan momentum ke bawah, sehingga aerofil harus memberikan gaya di bawah pada udara dan udara harus memberikan gaya ke atas pada aerofil. Kita dapat membuat perhitungan yang cukup akurat tentang daya angkat jika kita berasumsi bahwa aerofil hanya membelokkan udara yang melewati lingkungan yang besar sayapnya dan adalah diameter gambar 10.2.8. Luas lingkaran ini adalah ns/4. Jadi udara dengan kepadatan P melewatinya dengan kecepatan massa udara yang membelokkan dalam satuan waktu adalah APV/4. Biarkan udara ini dibelokkan melalui sudut P, sehingga diberikan kecepatan ke bawah V tan Y. Momentum adalah massa kebalikannya dengan kecepatan. Jadi, laju perubahan momentum adalah massa dikalikan dengan percepatan, yang menurut hukum gerak kedua Newton sama dengan gaya. Kita eh, kecepatan udara yang diberikan momentum ke bawah massa yang dibelokkan dalam satuan waktu dikalikan dengan kecepatan ke bawah adalah NPV 2S kuadrat dibagi 4. Dan ini sama dengan gaya angkat. Cara kedua, kita memakai prinsip Bernoulli menyatakan bahwa dalam aliran fluida yang tidak kental, peningkatan kecepatan fluida akan diikuti dengan penurunan tekanan atau penurunan energi potensial. Semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanannya semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka semakin besar tekanannya. Aliran di sekitar satu benda dikatakan tetap jika kecepatan di setiap titik tertentu relatif terhadap benda. Garis arus adalah kurva yang arahnya selalu sama dengan arah aliran fluida. Dalam aliran tetap, partikel fluida bergerak sepanjang garis arus. Gambar di atas merupakan garis arus. Diagram yang mengilustrasikan pembahasan tentang gaya angkat. Yang A, sebuah aerofil pada penampang yang menunjukkan sudut serang. Yang A, bagian B, sebuah aerofil dengan lingkaran yang melalui udara yang dibelokkan olehnya diasumsikan lewat. Dalam turunan persamaan, di gambar 10.5, bagian C, udara yang mendekati aerofil dengan kecepatan V bergerak lebih cepat di permukaan atas dan kurang cepat di permukaan bawah.
dan dibelokkan melalui sudut di bagian D-nya sirkulasi di sekitar sayap burung yang meluncur pada pusaran di belakangnya. Bagian E, komponen vertikal dari kecepatan udara di penantang melintang melalui belakangnya. D adalah diameter inti dari salah satu pusaran yang membuntuti. Prinsip Bernoulli hanya berlaku jika gaya viskos cukup kecil sehingga kerja yang dilakukan terhadap viskositas dapat diabaikan. Partikel fluida yang bergerak memiliki energi kinetik, energi potensial gravitasi, dan energi karena tekanannya. Energi-energi ini dapat berubah saat mengalir sepanjang garis arus, tetapi jika aliran tetap dan tidak ada kehilangan viskositasnya, jumlah energi-energi ini tetap konstan. Sebuah partikel fluida dengan volume dan V dan massa P dan V yang bergerak dengan kecepatan memiliki energi kinetik 1/2 PV 8V jika pada ketinggian H kecepatan gravitasinya adalah G dan energi potensial gravitasinya adalah PGH dan V. Jika tekanannya P, energi tekanannya adalah P dan V. Dengan demikian, prinsip Bernoulli memberitahu kita bahwa saat benda bergerak sepanjang garis arus, energi persatuan volume adalah gambar di bawah ini. Airflow. Ada reduced air pressure, constant air pressure, reduced air pressure, constant air pressure, resultant force, lift, thrust, drag, gravity, airflow. Tarikan pada airfoil, sayap pesawat terbang memiliki bagian-bagian yang ramping seperti yang ditunjukkan pada gambar 10.4 yang bagian A, bagian dalam sayap burung yang berisi tulang dan otot, memiliki bagian-bagian yang kurang lebih seperti ini. Tetapi bagian luarnya hanya terdiri dari bulu-bulu. Pada dasarnya merupakan plat yang melengkung gambar yang 10B. Selaput sayap kelelawar juga membentuk plat melengkung saat diregangkan saat terbang. Sayap serangga adalah selaput tipis yang direntangkan di antara urat-urat yang lebih tebal. Lipatan memungkinkan sayap yang sangat ringan ini dibuat cukup kaku untuk terbang. Sayap yang baik akan memberikan pesawat atau hewan daya angkat yang dibutuhkan untuk terbang dengan hambatan sedikit mungkin. Untuk beberapa situasi, misalnya untuk penerbangan yang sangat lambat, penting untuk memiliki koefisien daya angkat maksimum setinggi mungkin. Untuk situasi lain, misalnya seperti yang akan kita lihat, untuk meluncur pada sudut rendah mungkin, prioritasnya adalah memiliki rasio daya angkat terhadap hambatan setinggi mungkin. Gambar 10.4 potongan sayap. Potongan rapi yang khas seperti yang digunakan pada pesawat terbang. Yang B, plat tipis melengkung. Yang C, sayap berlubang. Yang D, sayap berlubang banyak. Yang E dan F bagian dalam dan luar masing-masing dari sayap merpati. Next. Ketika sebuah pesawat terbang atau hewan dengan kecepatan konstan, gaya-gaya yang bekerja pada arus seimbang. Gambar 10.5 mengilustrasikan hal ini. Gaya yang dimaksud adalah gaya angkat fan, gaya hambat serak, dan berat burung FG. Burung itu meluncur pada sudut 0 terhadap
horizontal. Gaya-gaya sepanjang arah gerak harus seimbang. Jadi F-drag, FG, sin nol. Selain itu, gaya-gaya yang tegak lurus terhadap arah gerak harus seimbang. Terus MG cos 0 sama dengan MG jika sudut luncur 0 kecil sebagaimana ya terjadi cos 1. Persamaan ini menyiratkan tampil atau file yang menunjukkan bahwa sebagaimana telah disebutkan sudut luncur kecil operasi gaya 4 terhadap gaya besar. Akhirnya untuk keseimbangan resultan gaya angkat dan gaya beban harus sesuai dengan berat, yang berarti bahwa pusat tekanan, tempat gaya angkat, dan gaya hambat dapat dianggap bekerja harus berada vertikal di atas pusat massa. Burung dapat menyesuaikan sudut luncurnya dengan menggerakkan sayapnya ke depan atau belakang. Semakin jauh sayap dipegang ke belakang, semakin curam peluncurannya. Next. Performa meluncur. Gambar 10.5 diagram benda bebas burung yang meluncur. Ada lift ke atas, drag, wake, dan leading angel. F drag sama dengan mg sin 0, F lift mg cos 0 sama dengan mg tan 0 sama dengan F drag per F lift. Next. Melonjak. Hewan yang meluncur di udara yang tenang hanya dapat bertahan di udara untuk waktu yang terbatas. Tapi jika udara bergerak, hewan tersebut mungkin dapat bertahan di udara tanpa batas waktu, tanpa mengepakkan sayapnya. Penggunaan gerakan udara untuk mempertahankan kemampuan luncur bahkan disebut melonjak. Menggunakan setidaknya yang pertama merupakan yang paling banyak digunakan dan paling banyak dipelajari. Jadi uraian berikut terutama membahas keduanya. Next. Melonjak lereng. Meluncur di lereng dapat dilakukan dimanapun. Angin dibelokkan ke atas. Misalnya oleh lereng bukit, bangunan, atau gelombang. Jika hewan dapat meluncur sedemikian rupa sehingga laju tenggelamnya relatif terhadap udara tidak lebih besar dari laju udara naik. Relatif terhadap tanah, ia dapat tetap berada di udara tanpa batas waktu tanpa harus mengepakkan sayap. Next. Melonjak lereng. Di sini ada gambar burung yang terkena pusaran angin. Ada puncak gelombang, kecepatan darat burung, kecepatan angin, dan kecepatan udara. Di gambar ini terdapat diagram lereng burung yang terbang di sepanjang gelombang Alexander 1989b. Next. Terbang termal. Melonjaknya suhu udara tidak bergantung pada angin, tetapi pada arus konveksi. Radiasi matahari dapat memanaskan tanah hingga jauh di atas suhu udara. Udara yang dekat dengan permukaan dipanaskan oleh tanah, sehingga jadi kurang padat dibandingkan udara yang lebih dingin di atas. Akibatnya,
Udara yang dipanaskan naik dalam bentuk kolom, seperti arus konveksi dalam cairan dalam panci yang dipanaskan. Next. Seperti yang dapat dilihat, terbang thermal. Gambar 10.9, diagram seekor burung yang terbang tinggi dalam arus thermal. Kemiringan lungsuran yang menentukan dibesar-besarkan. Next. Selanjutnya melonjak dengan gradien angin. Terbang layangan gradien angin atau juga disebut terbang layangan dinamis adalah teknik yang terkadang digunakan oleh burung albatros. Teknik ini bergantung pada dua prinsip. Pertama, kecepatan angin. Umumnya lebih rendah di dekat tanah atau permukaan laut daripada tempat yang lebih tinggi. Kedua, ada kemungkinan untuk menambah ketinggian saat unsur dan mengorbankan kecepatan. Seperti yang dapat dilihat di gambar. Next. Jangkar laut pelampung. Melonjak dengan jangkar laut merupakan teknik yang digunakan oleh burung petrel badai atau oceanites untuk menjaga diri mereka tetap berada di udara tepat di atas permukaan laut saat mereka mencari ikan kecil dan cumi-cumi yang menjadi makanannya. Seperti dapat dilihat di gambar, mereka tidak masuk kakinya ke dalam air, melainkan di permukaan laut. Next. Layang. Layang berarti terbang agar tetap diam relatif terhadap udara di sekitarnya. Aliran udara di sekitar hewan yang melayang. Hewan melayang dengan mengepakkan sayapnya untuk mendorong udara ke bawah. Prinsipnya itu sama seperti saat melayang dengan helikopter, yang rotornya juga menggerakkan udara ke bawah. Agar hewan tetap melayang di udara, momentum ke bawah harus diberikan ke udara dengan kecepatan sama dengan berat hewan. Hewan pada umumnya melayang dengan mengepakkan sayapnya pada bidang atau kurang lebih horizontal. Next. Aliran udara di sekitar hewan yang melayang. Setiap sayap yang memiliki panjang dan mengapak melalui satu sudut, sehingga udara yang dipercepat oleh sayap melewati dua sektor lingkaran yang ditujukan pada gambar 11.18. Kita akan mengabaikan pergerakan sayap dan mengganggu sektor sebagai aktuator yang menerapkan perubahan tekanan tiba-tiba pada udara yang melewatinya. Awalnya, udara ini diam, kepadatannya adalah P kecil, dan luas total kedua sektor adalah R. Udara untuk melewati sektor-sektor tersebut dengan kecepatan dan akhirnya mencapai kecepatan VE di jalur yang jauh di bawah hewan. Jadi masa udara yang dipercepat dalam satuan waktu adalah Prof. Dan lanjut pemberian momentum pada udara ini adalah PR of V. Ini sama dengan berat hewan dalam satuan miligram. Sebagian besar daya yang dibutuhkan untuk melayang adalah daya induksi, yaitu daya yang dibutuhkan untuk memberikan energi kinetik ke udara dipercepat. Daya induksi atau P besar sama dengan laju energi kinetik yang diberikan ke udara. Sebagai rumus di bawah berikut. Gambar 11 itu diagram gerakan udara yang dihasilkan oleh hewan yang melayang. Yang A itu yang di gambar A, kecepatan dan tekanan udara yang disebutkan dalam pembahasan daya yang induksi. Yang B itu denah bidang tempat saya mengepak. Yang C ada lingkaran pusat di belakangnya. Lanjut. Stall. Fenomena yang disebut tunda-tunda berperan besar dalam menggunakan koefisien dan daya yang tinggi bagi penduga dan hewan yang lainnya. Akan tetapi jika aerofil berupa plat tipis dengan ujung dengan tajam atau jika sudut serangnya tinggi atau kedua pola alirannya pada gambar 11.4b berkembang. Lalu di gambar 11.4.k menunjukkan aliran udara di atas aerofil yang ramping seperti sayap pesawat terbang pada sudut serang sedang. Aliran tersebut menempel erat pada permukaan aerofil. Lalu ada aliran di atas permukaan atas terpisah dari tepi depan dan menempel kembali lebih jauh ke belakang, menjebak pusaran ke tepi depan tempat udara bersirkulasi seperti yang ditunjukkan. Awalnya setelah aerofil mulai bergerak dari keadaan diam, pusarannya kecil dan daya angkatnya kecil. Saat gerakannya berlanjut, pusaran tepi depan membesar, sirkulasi terikat menguat, dan daya angkat meningkat. Akhirnya, jika sudut serang tinggi, pusaran tepi depan terlepas dan hilang di jalur. Sayap terhenti, daya angkat hilang.
Namun dalam waktu singkat sebelum ini terjadi, daya angkat mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dapat dipertahankan dalam keadaan stabil. Lalu ada di gambar 11.4 yang C, ujung sayap pusaran tapi depan bergabung ke dalam titik pusaran yang sedang berkembang. Next. Lalu ada seperti ini, ada contoh hewan yang stall yang sudah dijelaskan tadi di slide sebelumnya. Hanya segini saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Jika ada kekurangan kata atau kekurangan informasi, mohon dimaklumkan dan dimaafkan. Selebihnya sudah selesai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.